Saudara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun menyayangkan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa Jumat pagi ini. Penangkapan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tim kuasa hukum memprotes keras penangkapan Dr. Tifa dan Roy pagi ini. Refli bilang, Dr. Tifa dan Roy Suryo selalu kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penangkapan tanpa pemberitahuan ini sangat disayangkan. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan kepada kuasa hukum terkait latar belakang dari penangkapan ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa kini tengah berada di Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mas Roy gimana? Ayo, masuk lagi ke dalam Pak, masuk lagi ke dalam. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo bermula dari gugatan yang diajukan bersama sejumlah rekannya terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menuding ketidakaslian dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan presiden yang kemudian memicu polemik. Namun situasi berbalik setelah Roy Suryo justru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks. Laporan dilayangkan oleh sejumlah pihak yang menilai tudingan itu menimbulkan kegaduhan publik dan melanggar Undang-Undang ITE. Hingga kini proses hukum masih berjalan disertai upaya hukum dari pihak Roy Suryo, termasuk permohonan penghentian penyidikan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menilai penangkapan Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma janggal. Refli juga menyampaikan protes kepada Polda Metro Jaya terkait penangkapan ini. Dirinya juga sudah berbagi pesan kepada Komisi 3 DPR terkait penangkapan ini dan ia meminta DPR tidak boleh diam saja menghadapi persoalan ini. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif. Subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri. Rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu. Karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Sementara kuasa hukum Roy lainnya, Ahmad Kosinudin, menyampaikan penangkapan kliennya merupakan abuse of power karena ada mekanisme penyalahgunaan wewenang. Ia bilang penangkapan ini untuk menekan kliennya dengan praktik yang brutal. Penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal. Praktiknya tidak bermoral, bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa,
tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh